60-70% nilai total berat badan orang dewasa terdiri dari air. Namun, hal itu tergantung kepada kandungan lemak dan otot yang terdapat di dalam tubuh. Fungsi cairan diantaranya adalah sebagai sarana untuk mengangkut sel makanan ke sel, meluaskan pembuangan di sel, dan untuk metabolisme sel. Sedangkan elektrolit merupakan mineral yang memiliki muatan positif dan negatif ketika larut dalam cairan tubuh dan memiliki fungsi utama untuk menjaga organ tubuh agar berfungsi normal. Komponen elektrolit diantaranya adalah sodium, klorida, kalium, magnesium, kalsium, dan fosfat yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri di dalam tubuh. Fungsi tubuh yang dipengaruhi elektrolit antara lain adalah irama jantung, kontraksi otot, dan fungsi otot. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit. Usia, berkaitan dengan luas permukaan tubuh, metabolisme yang diperlukan dan berat badan. Temperatur lingkungan, panas yang berlebihan menyebabkan berkeringat. SSO dapat kehilangan NaCl melalui keringat sebanyak 15-30 gram per hari. Diet, saat tubuh kekurangan nutrisi, tubuh akan memecah cadangan energi. Proses ini menimbulkan pergerakan cairan dari interstitial ke intraseluler. Stres menimbulkan peningkatan metabolisme sel, konsentrasi darah dan glikosis otot, retensi sodium dan air. Proses ini meningkatkan produksi ADH dan menurunkan produksi urin. Sakit, keadaan pembedahan, trauma jaringan, kelainan ginjal dan jantung. Gangguan hormon akan mengganggu keseimbangan cairan. Konsumsi air oleh tubuh diatur oleh rasa haus dan apabila konsentrasi di dalam tubuh terlalu tinggi mengalami cairan bahan-bahan tersebut akan menarik air dari kelenjar rendah, akibatnya mulut menjadi kering dan timbul keinginan untuk minum. Mekanisme ini diatur oleh hipotalamus dan saraf kelamin mengeluarkan air dari tubuh diatur oleh ginjal dan otak apabila volume dan tekanan darah apabila volume dan tekanan darah terlalu rendah atau konsentrasi terlalu tinggi, hipotalamus akan memerintahkan kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon ADH atau anti-2 gitu hormon. ADH memengaruhi ginjal untuk menahan dan menyerap kembali air dan mengedarkannya ke seluruh tubuh, sehingga semakin banyaknya air dibutuhkan oleh tubuh, semakin sedikit pula dikeluarkan. Apabila air dikeluarkan terlalu banyak, tekanan darah akan menjadi rendah. Akibatnya ginjal akan mengeluarkan hormon renin. Renin dapat mengaktifkan protein dalam darah bernama angiotensinogen menjadi bentuk aktifnya yaitu angiotensin. Angiotensin akan mempersempit diameter pembuluh darah sehingga tekanan darah meningkat. Selain itu, angiotensin dapat pula mengatur pengeluaran aldosteron. Hormon aldosteron dapat mempengaruhi ginjal untuk menahan natrium dan air. Akibatnya, apabila tubuh memerlukan banyak air, semakin sedikit pula air dikeluarkan. Gangguan elektrolit adalah kondisi saat kadar elektrolit di dalam tubuh seseorang menjadi tidak seimbang, bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Gangguan elektrolit umumnya disebabkan karena kehilangan cairan tubuh melalui keringat berlebih, diare atau muntah dan berlangsung lama. Beberapa cara untuk dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh: minum segelas minimal 8 gelas per hari dan mengkonsumsi makanan yang tinggi kandungan air. Selain itu, asupan nutrisi seimbang. Kapan saja tubuh membutuhkan lebih banyak asupan air? Tubuh membutuhkan lebih banyak asupan air seperti saat berolahraga atau aktivitas secara fisik, cuaca yang sangat panas, saat mengalami demam, diare atau muntah-muntah, hamil dan menyusui. Wanita hamil disarankan mengkonsumsi air sekitar 2,4 liter per hari, sedangkan wanita menyusui disarankan mengkonsumsi air sekitar 3,1 liter per hari. Apa saja yang terjadi jika tubuh kurang mengkonsumsi air? Diantaranya adalah 1. Kurang fokus dan mudah lelah, 2. Sembelit, 3. Gangguan fungsi ginjal, 4. Tekanan darah tinggi, 5. Kulit kering. Darah merupakan kombinasi plasma dan sel-sel yang diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung. 55% dari darah kita tersusun atas plasma darah, dan 45% tersusun atas sel-sel darah. Fungsi darah. Yang pertama, mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh.
darah, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme keluar tubuh. Dan yang ketiga, menjaga tubuh dari serangan penyakit. Bagian-bagian penyusun darah terbagi menjadi yang pertama plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersusun atas protein dan beberapa zat. Zat-zat tersebut antara lain zat yang terlarut dalam plasma darah seperti sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat-zat sisa metabolisme. Yang kedua, sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sel darah merah atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga keping darah atau trombosit. Pembagian sel-sel darah. Sel darah ada 3 jenis, 1 sel darah merah, eritrosit, 2 sel darah putih, leukosit, dan 3 keping darah, trombosit. Sel darah merah atau eritrosit merupakan sel yang tampak atau berbentuk seperti donat dengan cekungan di tengah yang berwarna merah dan tidak memiliki inti sel. Penyebab sel ini berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu protein yang bertugas membawa oksigen, jadi di sel darah merah mengandung oksigen. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Fungsi utama leukosit adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Keping darah atau trombosit. Komponen darah yang termasuk kecil dibandingkan komponen sel-sel darah lainnya, karena terdiri dari gumpalan dan kepingan dan tidak memiliki inti sel. Fungsi utama dari trombosit ini adalah membawa faktor pembekuan darah.